Presbiter bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat datang, dan selamat beribadah di hari Minggu ke-8 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberitaan firman pada ibadah hari ini disampaikan oleh Pendeta Marlina Nova Elizabeth Prawito Pontewa. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Tuhan, kita tabiskan ibadah ini dengan sebuah pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing Yohanes pasal 3 ayat yang ke-17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga.
Kita masuk dalam pengakuan dosa. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku akan dosa kita. Ya Allah Maha Kasih, kami mengaku bahwa seringkali kami memberontak kepadamu. Kami lebih menuruti keinginan daging, firman-Mu kami kesampingkan, kehendak diri sendiri menjadi pandu kami. Seringkali kami juga menyakiti hati sesama, sehingga damai sejahtera menjadi pudar. Ya Allah pemelihara, kadangkala kami kurang bersyukur atas segala pemberian-Mu bagi kami. Jika terjadi kemalangan, kami lebih cepat menyalahkan keadaan. Kadangkala kami juga dipenuhi keegoisan, sehingga tidak menjadi berkat bagi sesama di sekitar kami. Ya Allah Pembaharu, kasihani dan ampunilah kami umat-Mu yang berdosa ini. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun dan memperbarui kami, agar mampu mempersembahkan yang baik bagi-Mu. Oleh karena itu, bentuklah kami untuk senantiasa memberi diri bagi-Mu dan menjadi berkat bagi sesama, sehingga nama-Mu dipermuliakan melalui hidup kami. Inilah pengakuan kami, ya Allah. Bapak Ibu, kita masuk di dalam berita anugerah. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis dalam Yesaya 49 ayat 15 yang menyatakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak dapat menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Berdasarkan firman Tuhan ini sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Thank you.
disilakan berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat 12 hingga ayat yang ke-17 yang menyatakan, "Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup kita dan kesaksian kita di dunia. Jemaat Tuhan, disilakan duduk kembali. Kita masuk dalam rumpun ibadah kita yang kedua, pemberitaan firman. Oleh sebab itu, mari kita terlebih dahulu mempersiapkan firman Tuhan yang terambil dari Yosua pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan 17. Yosua pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai 17. Sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk masuk di dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu di dalam doa. Ya Allah yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolonglah kami dengan Allah mencurahkan Roh Kudus kepada kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman dan seluruh umat Tuhan yang juga mendengarkan firman Tuhan, baik juga kami yang bertugas di gedung gereja ini maupun ibadah umat-Mu yang beribadah di rumah masing-masing, agar supaya ketika kami membaca dan mendengarkan firman-Mu, kami sungguh dapat mengerti firman-Mu Tuhan. Dalam pengertian itu kami menjadi surat-surat Kristus yang terbuka untuk bisa dibaca dan diteladani oleh setiap orang yang ada di seluruh dunia ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab pada hari ini dari Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 17 yang menyatakan, Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan, maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya, janganlah mendekatinya.
Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Kuruskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu." Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, "Angkatlah Tauhid Perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu." Maka mereka mengangkat Tauhid Perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, "Pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat Tauhid Perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai di tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu." Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, "Datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu." Lagi kata Yosua, "Dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dikalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Jebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya Tauhid Perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberangi depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam mengangkat pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan." Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai di sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Jeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan disilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih. Saya mengajak kita yang di gedung gereja di sini, bahkan juga yang ada di rumah karena masalah COVID, kita nggak bisa berjabat tangan, tetapi kita berikan salam kiri kanan untuk juga memberikan salam damai sejahtera. Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Bapak Ibu dan Saudara, dalam renungan kita pada saat ini Yosua pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan 17 ada judul renungan. Di sana dikatakan semua ada tata caranya. Beberapa hari yang lalu secara virtual saya mengikuti sebuah seminar berbicara tentang manajemen keuangan. Dari hasil yang saya ikuti ternyata ada begitu bermanfaat bagi saya dan juga bagi keluarga. Ketika ditanya
apa yang membuat kita bisa hidup sejahtera terkait dengan keuangan. Saya mengatakan bahwa kesejahteraan itu kita saat pendapatan kita itu besar, saat gaji yang kita dapatkan itu besar. Dikatakan itu tidak benar. Sejahtera itu bukan tergantung dari besarnya pendapatan atau hasil yang kita peroleh. Walaupun besar pendapatan yang kita peroleh, tetapi begitu banyak berat, beban, atau misalnya kita punya utang di mana-mana, itu dikatakan tidak sejahtera. Bisa saja dikatakan bahwa walaupun kita punya gaji 1 juta atau 1,5 juta, tetapi kita bisa mengatur dengan baik, maka itulah yang dikatakan sejahtera. Jadi intinya, hidup sejahtera terkait dengan keuangan adalah bagaimana saya dan Bapak Ibu itu mengatur, mengelola keuangan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, itu betul Bapak Ibu dan Saudara, apalagi terkait dengan masalah-masalah kondisi COVID-19 saat ini. Ya, kalau Bapak Ibu pasti Bapak Ibu nonton di televisi di Jawa Barat, di Jawa Timur, di Madura, atau juga di provinsi-provinsi yang lain, ya, perceraian itu persentasinya semakin tinggi. Akibatnya apa? Atau faktornya apa? Itu faktornya karena keuangan, ya. Tentu kita bisa lihat kenapa itu terjadi, ya. Karena kita tidak punya pengaturan manajemen keuangan secara baik. Ketika terjadi satu musibah, salah satunya dengan COVID-19, akhirnya kita bingung sendiri. Dan itu akhirnya membuat berantakan dalam kehidupan keluarga kita, bahkan juga akhirnya menimbulkan perceraian. Nah, ini Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, jadi memang sangat pentingnya berbicara tentang aturan, tata cara yang ada, karena di dalamnya ada begitu banyak perencanaan, di dalam juga melakukan pelaksanaan-pelaksanaan yang ada. Di sini kita lihat bersama Bapak Ibu dan Saudara, di dalam pembacaan kita Yosua pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya tahu Bapak Ibu dan Saudara bukan asing lagi mendengar tentang kitab Yosua. Ya. Yosua ini Bapak Ibu dan Saudara, nama aslinya sebenarnya kalau kita baca dalam Bilangan pasal 13 ayat yang ke-8, itu namanya aslinya adalah Hosea. Hosea bin Nun. Jadi di sana ceritakan ada 12 pengintai yang dikirim Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Jadi situ kalau Bapak Ibu cari nama Yosua tuh nggak ketemu. Yang ketemu adalah Hosea bin Nun itu tadi, ya. Nah, kemudian kenapa Ibu Pendeta namanya menjadi Yosua? Yosua itu muncul karena Musa sebagai abdi Allah, pelayan Allah, Musa lah yang memanggil Hosea itu dengan sebutan Yosua. Nah, tidak sekedar Bapak Ibu memanggil sebutan Yosua, karena Yosua itu punya arti nama Bapak Ibu dan Saudara. Kalau bahasa Ibraninya adalah Yehosua, Indonesianya Yosua, Yunaninya Yesus. Ya. Jadi Yesus yang kita biasa sebut dengan Yesus. Jadi Yesus itu punya arti nama Tuhan penolong. Yosua itu punya arti nama Tuhan penolong. Nah, ini yang harus juga kita pahami bersama-sama Bapak Ibu dan Saudara kekasih. Nah, selain itu kita lihat bahwa Yosua juga memiliki sebuah pribadi yang pesabar dan juga pribadi yang pemberani. Ya. Dia pernah dipercaya oleh Tuhan lewat Musa untuk memimpin bangsa Israel di dalam memimpin melawan bangsa Amalek itu sendiri. Bapak Ibu bisa baca dalam Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai juga dengan ayat yang 13. Dan selain itu Bapak Ibu ada hal yang menarik, yakni Yosua adalah cucu dari Elisama, itu kepala suku dari suku Efraim yang ada. Itu sekilas singkat kita mendengar siapa Yosua. Nah, sekarang kita bisa masuk di dalam pembacaan kita Bapak Ibu dan Saudara. Kalau kita bicara secara keseluruhan kitab Yosua, garis besarnya ini menunjukkan, mengajarkan kepada kita bahwa Yosua diberikan tanggung jawab oleh Tuhan sebagai pengganti Musa untuk membawa bangsa Israel memasuki dan menduduki tanah Kanaan yang sekarang disebut sebagai Palestina. Nah, disitulah mereka akan melihat bagaimana Allah berkarya
Allah yang tidak pernah ingkar janji, Allah yang hidup, Allah yang menyelamatkan, dan sekaligus Allah yang menuntut bangsa Israel untuk juga meresponi kasih-Nya dengan hidup setia dan taat kepada Tuhan. Dalam pembacaan di sana disampaikan Yosua sebelum memasuki tanah Kanaan bersama bangsa Israel itu harus menyeberangi sebuah sungai Yordan yang begitu besar. Kita tahu Bapak Ibu dan Saudara, sungai Yordan itu mengantar kepada kita dengan salah satu kisah Tuhan Yesus dibaptis di sungai Yordan. Jadi dua peristiwa besar di sana. Penyeberangan sungai Yordan dan juga Tuhan Yesus dibaptis. Nah, saat Yosua dan bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan, di situ kita lihat bahwa ada yang disampaikan oleh Allah, ya. Ada aturan, ada tata cara, ada strategi yang harus mereka lakukan karena itu tidak mudah menyeberang sungai Yordan. Apalagi mereka tidak didukung dengan alat kapal atau perahu untuk menyeberang, tidak ada, Bapak Ibu dan Saudara. Mereka harus jalan kaki. Terus bagaimana mereka bisa melewati hal itu? Ada 3 hal yang saya ajak Bapak Ibu untuk melihat di sini. Yang pertama strateginya, yang pertama tata caranya. Lihat tadi di dalam ayatnya ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Di situ dikatakan oleh Tuhan, pandanglah tabut Allah, biarlah tabut Allah berjalan di depan kamu yang diangkut oleh para Lewi, para imam, ya. Dan jarak antara tabut Allah yang berisi firman Tuhan, 10 hukum firman Tuhan itu jaraknya itu 2000 hasta, ya. Dengan bangsa Israel. Jadi tabut bait Allah di depan, bangsa Israel di belakang barisannya, dan itu ada jarak 2000 hasta. Itu 900 meter. Kurang 100 sudah sekilo. Seperti itu. Nah, itu jarak yang harus mereka atur. Supaya apa? Supaya mereka bisa melihat jalan yang harus mereka lalui sesuai dengan petunjuk Allah. Jadi ini luar biasa Bapak Ibu dan Saudara kekasih, ya. Jadi mereka disuruh untuk fokus, untuk memandang siapa yang memimpin di depan, ya. Yang memimpin di depan itu tidak lain adalah Allah. Tidak lain adalah Bapa di sorga yang menjadi pahlawan untuk membantu mereka menyeberangi sungai Yordan. Nah, belum ketika nanti lagi mereka masuk di tanah Kanaan, mereka akan juga berhadapan dengan musuh-musuh dan situ Allah juga membantu mereka. Nah, ini Bapak Ibu dan Saudara. Yang kedua yang kita bisa lihat di sini dikatakan di dalam hal yang kedua, yaitu ayat yang kelima, kuduskanlah dirimu. Sebelum kalian menyeberang, kuduskanlah dirimu. Supaya kamu melihat perbuatan Allah yang ajaib. Itu kata Yosua. Ya. Kemudian yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai 17 yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu dan Saudara, di situ katakan bahwa dengarkanlah. Selain dengar, ikutilah apa kata Allah. Ya. Ini yang disampaikan. Dengarkan dan ikuti apa kata Allah. Maka engkau akan sanggup menyeberang sungai Yordan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, kalau kita melihat kunci keberhasilan Yosua bersama bangsa Israel ini, itu tadi. Karena mereka punya keyakinan, khususnya Yosua. Yakin kepada siapa? Yakin kepada Tuhan. Ya. Percaya sungguh kepada Tuhan. Nah, keyakinan mereka itu mereka wujudkan, mereka buktikan lewat apa Bapak Ibu dan Saudara? Mereka buktikan dengan mengikuti, melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi bukannya sekedar yakin, oh saya percaya, enggak, ya. Tetapi tidak melakukan, tidak, mereka tetap melakukan. Nah, inilah 3 poin atau 3 hal yang harus kita pelajari. Nah, apa yang akan kita mau bawa pulang Bapak Ibu dan Saudara? Untuk kita yang mendengarkan firman Tuhan, apa yang harus kita bawa pulang dengan mendengarkan firman Tuhan? Tadi yang pertama, apa yang disampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel ada fokus, lihat. Tabut perjanjian Allah itu ada lambang kehadiran Allah. Ya. Sama saja ketika kita hidup sama sekarang ini, saat Tuhan Allah juga datang dalam diri Yesus Kristus menyelamatkan kita, dikatakan sendiri, pandanglah, lihat, pandanglah salib. Ya. Salib yang merupakan anugerah keselamatan
yang telah kita terima dari penebusan Tuhan Allah kita Yesus Kristus. Tapi hati-hati Bapak Ibu dan Saudara, berbicara tentang salib, waktu di Golgota ada 3 salib. Jangan salah pandang, ya kan? Salib yang mana yang Bapak Ibu mau lihat? Kiri atau kanan? Di salah satunya itu satu menerima keselamatan, satunya lagi satu menolak keselamatan. Yang di tengah itu adalah sumber pemberi keselamatan. Jadi jangan kita salah, ya. Jadi kita harus pandang yang di tengah, yaitu kepada Allah di dalam diri Yesus Kristus. Seperti itu, Bapak Ibu dan Saudara. Jadi kita juga ke dalam kehidupan kita dengan masalah-masalah yang ada, apalagi dengan pandemi COVID-19, banyak orang tergoda untuk meninggalkan Allah. Banyak orang menyalahkan Allah, kecewa kepada Allah. Ya, apalagi dengan surutnya ekonomi, ada yang dirumahkan dan sebagainya. Ya, mereka nggak fokus lagi kepada Allah. Nah, ini yang harus kita pahami, kemudian kita lakukan. Oh iya, sebagai orang percaya katakan harus kepada Allah itu sendiri, yaitu kepada salib yang ada, Bapak Ibu. Yang kedua, yang mau diajarkan untuk kita bawa pulang dan lakukan adalah kuduskanlah dirimu. Ya, kata kudus bukan berarti kita nggak berdosa, enggak. Kata kudus di sini berarti kita harus memisahkan hidup kita dari kehidupan dunia. Kita tahu kehidupan dunia adalah kehidupan dunia yang penuh dengan hawa nafsu, kejahatan, keserakahan, iri hati, tinggi hati, sombong. Nah, Tuhan berkatakan kuduskanlah dirimu, ya. Kamu harus berbeda dengan dunia yang ada. Hiduplah di dalam penguasaan diri, menahan segala keinginan nafsu jahat. Tidak boleh lagi kita lakukan, ya. Menjaga jangan sampai kata-kata kita mengandung kata-kata kotor, kata-kata dusta, kata-kata fitnah. Itu harus kita jauhkan semua itu. Agar supaya apa? Supaya tadi katakan oleh Yosua, mereka bangsa Israel bisa menyeberangi Sungai Yordan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, bukan hanya bangsa Israel dan Yosua. Sebagai orang percaya juga kita dikatakan juga harus hidup dalam kudusan Tuhan. Allah itu adalah Allah yang kudus, ya. Karena Dia adalah Allah kudus, Dia menginginkan saya dan Bapak Ibu juga hidup di dalam kekudusan, hidup dari kecemaran, hidup dari persinaan, hidup dari segala kemabukan dan apapun juga. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kenapa ada orang-orang percaya ketika berdoa meminta kepada Tuhan, Tuhan tolong saya begini. Kenapa? Tuhan tidak menjawab. Dari sekian alasan ada satu alasan yang tidak pernah kita sadari. Kenapa doa kita tidak dijawab? Karena kita tidak hidup di dalam kekudusan. Kita masih hidup membiarkan iblis menguasai diri kita. Itulah sebabnya doa kita terhalang menerima berkat-berkat dari Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara, tadi dikatakan adalah jangan ragu. Apa yang Tuhan perintahkan kepada Bapak Ibu dan saya untuk melaksanakan firman-Nya, lakukan semuanya itu. Ya. Lakukan semua ini. Memang dunia membenci kita. Dunia mungkin mustahil melihat apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Banyak sungai-sungai Yordan yang akan kita seberangi, Bapak Ibu dan Saudara. Banyak rintangan halangan yang akan kita hadapi, termasuk pandemi COVID-19. Di sini merupakan tantangan iman kita. Apakah kita percaya ini akan selesai atau tidak? Kalau kita percaya ini akan selesai, serahkan semua, biar Tuhan yang bekerja. Tinggal bagaimana kita tadi, itu adalah hidup di dalam kebenaran. Jadi marilah Bapak Ibu dan Saudara, sebagai orang percaya saat ini, aturan dari Allah, tata cara dari Allah, itu harus betul-betul kita lakukan. Termasuk tadi adalah mengandalkan Allah, fokus kepada Allah, pandang kepada Allah, dan juga hidup di dalam kekudusan. Termasuk tadi melakukan perbuatan baik. Dan yang diajarkan oleh Tuhan adalah salah satu dari perbuatan baik, kesimpulannya adalah kasih. Kasih itulah yang harus kita lakukan. Banyak orang Kristen, pengikut Tuhan, hanya tahu mengerti tentang kasih, tapi tidak melakukan kasih itu. Sama halnya banyak orang yang mau bekerja, tapi tidak punya niat untuk mau bekerja dengan baik. Selamat merenungkan firman Tuhan ini Bapak Ibu dan Saudara. Dan selamat masuki perjamuan kudus minggu depan tanggal 2 dengan live streaming jam 9. Persiapkan hati pikiran kepada Tuhan supaya kita layak menerima perjamuan kudus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Marilah jemaat Tuhan disilakan berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk. Marilah jemaat Tuhan kita masuk di dalam doa syafaat. Dengan kerendahan hati kita menghadap Tuhan. Kita satu di dalam doa. Kami tetap bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesus yang selalu mengasihi dan mengingatkan kami. Apalagi kami lalai di dalam melakukan firman Tuhan. Hari ini kami telah belajar tentang kitab Yosua, yang mengajari juga kepada kami bahwa hidup kami harus tetap mengandalkan fokus dan terarah hanya kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah datang, mati dan bangkit untuk menyelamatkan kami semua manusia di dunia ini. Selain itu kami diajar untuk juga menjaga kehidupan kami untuk hidup kudus, hidup yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, dengan menjauhkan diri dari segala nafsu-nafsu duniawi yang ada. Ampunilah kami kalau selama ini kami lalai Tuhan. Kami masih membiarkan diri kami hidup di dalam nafsu dunia dan tidak mau meninggalkan nafsu dunia itu dan tidak mau juga melakukan firman Allah. Oleh karena itu Tuhan, biarlah apa yang kami sudah pelajari, biarlah ini jugalah yang akan kami lakukan hari ini dan hari-hari berikutnya selama kami ada hidup di dunia ini. Kami bersatu hati juga berdoa untuk kehidupan bangsa-bangsa dunia ini, untuk juga Indonesia yang kami cintai. Pemimpin-pemimpin mulai dari presiden sampai kepada jajarannya, bahkan mereka yang memimpin kami di Provinsi NTB Kota Mataram, Tuhan memberkati mereka. Tuhan berikan hikmat kepada mereka bersama-sama juga dengan kerjasama pihak-pihak terkait Tuhan, baik itu TNI Polri, bahkan juga tim medis relawan, bahkan juga para ahli yang berusaha untuk meneliti menemukan vaksin yang ada. Tuhan tolong mereka dengan hikmat agar supaya dengan semua upaya jerih payah mereka tidak sia-sia. Ada hasil yang mereka dapatkan dan itu juga mendatangkan kebahagiaan bagi kami seluruh masyarakat dunia, bahkan khususnya kami Indonesia, bahkan kami yang ada di Kota Mataram. Tuhan di dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk seluruh masyarakat juga dengan keadaan kondisi COVID-19 Tuhan. Biarlah Tuhan juga menolong mereka yang sudah melakukan usaha kecil-kecilan, bahkan mereka yang dirumahkan Tuhan, bahkan juga dengan masalah-masalah yang ada Tuhan tolong, agar supaya mereka tidak putus asa, mereka diberikan hikmat untuk melihat apa yang harus mereka karyakan di dalam melanjutkan kehidupan mereka. Kami juga bersyukur di tengah-tengah kondisi seperti ini Tuhan, seluruh umat-Mu bahkan kami yang ada di tempat ini, kami terus bisa melaksanakan ibadah, memuji dan membesarkan juga nama Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah Tuhan juga tetap bersama-sama dengan kami, supaya kami juga terus melakukan ibadah ini Tuhan, terutama untuk jemaat-Mu yang beribadah di rumah-rumah. Kami percaya Tuhan, Tuhan juga hadir dimanapun kami berada, dengan memberikan kekuatan dan kemampuan dan pengharapan untuk kami terus maju Tuhan, menghadapi setiap masalah yang ada termasuk COVID-19. Tuhan, terima kasih untuk juga kami yang ada di tempat ini. Berkati majelis yang bertugas Tuhan dari BTNA, bahkan juga kantor yang organis, tim support ibadah yang ada, yang mereka berjuang Tuhan selama COVID ini dengan melakukan segala sesuatu. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan kesehatan mereka, memberkati apa yang mereka juga lakukan dalam kerja layan,
supaya mereka juga bersuka cita, rumah tangga dan juga pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Demikian juga untuk jemaat-jemaat kami dimanapun mereka berada, dalam sukacita, dalam duka cita, hanya Tuhan yang tahu apa yang mereka alami. Tetapi kami tetap bersatu, Tuhan hadir bersama mereka, agar mereka tetap menampakkan diri sebagai orang percaya Tuhan, dan mereka juga yang menjadi contoh teladan bagi tetangga dan masyarakat yang ada. Terima kasih Tuhan, persiapkan seluruh jemaat dan pelayan-Mu untuk juga mengikuti perjamuan kudus pada tanggal 2 Agustus minggu depan Tuhan, supaya kami betul-betul berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan apa yang kami doakan juga Tuhan kabulkan, baik sebagai orang tua dan anak-anak yang ada. Ya Tuhan Yesus, banyak sekali doa yang kami mulai panjatkan kepadamu. Oleh karena itu Tuhan, sempurnakanlah doa kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya, Mazmur pasal 119 ayat 108 yang menyatakan, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur atas segala limpahan berkat-Mu di dalam hidup kami,
Saat ini kami menyerahkan persembahan sebagai tanda syukur kami kepadamu. Terima dan pakailah persembahan umat-Mu ini untuk menjadi saluran berkat. Ajarkanlah kami menjadi persembahan yang hidup, yang selalu memperhatikan sesama sebagai sahabat kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan disilahkan berdiri. Dengarkanlah amanat pengutusan. Bertekunlah dalam iman, pergilah dan layanilah Allah-Mu dengan percaya pada kasih dan anugerah-Nya. Arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan, jemaat Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.